Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang kelarutan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siska Junior Petnam. Saya akan menjelaskan pengertian kelarutan beserta contohnya dan sifat kelarutan itu sendiri. Sebelum masuk ke apa itu kelarutan, kita harus tahu dulu yang dimaksud dengan larutan. Larutan merupakan campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih. Zat ini dinamakan sebagai zat terlarut dan pelarut. Oke, sekarang masuk ke kelarutan itu sendiri. Kelarutan merupakan jumlah maksimal dari suatu zat yang masih bisa larut dalam suatu larutan. Contohnya, pencampuran gula pasir dan air akan membentuk suatu larutan, yaitu campuran antara zat terlarut dan pelarut. Zat terlarut merupakan zat yang dilarutkan ke dalam zat pelarut yang jumlahnya lebih sedikit daripada zat pelarut. Contohnya, gula pasir, garam, sirup, dan lain sebagainya. Sedangkan pelarut merupakan zat yang digunakan untuk melarutkan suatu zat dan biasanya jumlahnya lebih besar daripada zat terlarut. Contohnya air. Sifat kelarutan. Sifat fisik kelarutan pada umumnya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sifat koligatif, yang kedua, sifat aditif, dan yang terakhir, sifat konstitutif. Sifat koligatif merupakan sifat larutan yang tergantung pada jumlah partikel zat terlarut dalam suatu larutan dan tidak bergantung pada jenis partikel zat pelarut. Sifat aditif merupakan sifat larutan yang bergantung pada atom total dalam molekul atau pada jumlah sifat konstituen larutan. Nah, yang terakhir sifat konstitutif merupakan sifat larutan yang tergantung pada atom penyusun molekul atau pada jenis atom dan jumlah atom. Sifat konstitutif menunjukkan aturan senyawa tunggal dan kelompok molekul dalam sistem. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Denisa Nirmala Sinta. Yang ketiga di sini rumus kelarutan. Kelarutan biasanya disimbolkan dengan S, solubility, dan memiliki beberapa satuan yang bisa digunakan yaitu mol per liter, miligram per liter, atau gram per liter. Selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi kelarutan, yaitu yang pertama suhu. Suhu pemanasan pelarut dapat mempercepat larutnya zat terlarut. Pelarut dengan suhu yang lebih tinggi akan lebih cepat melarutkan zat terlarut dibandingkan pelarut dengan suhu lebih rendah. Yang kedua itu ukuran. Ukuran zat terlarut dengan ukuran kecil serbuk lebih mudah larut dibandingkan dengan zat terlarut yang berukuran besar. Yang ketiga ada volume pelarut. Volume pelarut yang besar akan lebih mudah melarutkan zat terlarut. Nah, yang keempat terakhir, pengadukan menyebabkan partikel-partikel antara zat terlarut dengan pelarut akan semakin sering untuk bertabrakan. Hal ini menyebabkan proses pelarutan menjadi semakin cepat. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.